seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, lima Indonesia merdeka. Merdeka yang dapat dipercaya, pengemban mempelai yang setia. Hadir Undang-Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, lima Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban amanah yang setia. Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qala Sayyidina Umar bin Khattab, al-hijratu farakat haqqu bil batil. Yang saya hormati pimpinan Bakornas yang hadir dalam kesempatan kali ini, para tokoh agama dan masyarakat hadir di sini, Gus Aam dan juga Gus Faros Fahmi Rosadi, sekarang namanya pakai Gus. Para pimpinan parpol pendukung yang saya hormati, hadir dalam kesempatan kali ini saudara kita dari PKS, Nasdem, kemudian juga Demokrat, bahkan ada perwakilan elemen dari Muhammadiyah. Sebab hadir saudara saya Mas Harjaga, Ketua PDM Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadir juga di sini perwakilan PDI Perjuangan. Ada saudara saya Mas Bas Tanisan yang dulu sama-sama jadi pimpinan DPR bersama dengan saya.
Yang saya hormati pimpinan Badan Koordinasi Daerah Istimewa Yogyakarta, hadirin sekalian yang saya hormati, khususnya tim 100 Badan Koordinasi Saksi DID ini. Pertama, perkenankanlah saya menghaturkan puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya hari ini. Allah berkenan lahirnya tim 100 Badan Koordinasi Saksi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pemenangan Anies Rashid Baswedan. Kalau saya memandang wajah para tim 100 ini satu persatu, ada yang muda, ada yang tua, tetapi wajahnya cukup meyakinkan, akan menjadi figur yang betul-betul menjadi saksi untuk pemenangan Anies Baswedan lahir batin lillahi ta'ala. Wajahnya cukup meyakinkan, betapapun masih wajahnya. Mudah-mudahan tindakannya juga terengginas dan sungguh-sungguh. Kalau kita mencermati dinamika perkembangan kehidupan bangsa saat ini, harus jujur saya katakan, kebijakan negara saat ini sudah jauh menyimpang dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa yang kita cintai. Bahkan harus jujur saya katakan, kebijakan negara saat ini banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu harus ada gerakan bauran, harus ada gerakan perbaikan kehidupan bangsa ini. Nabi mengatakan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada orang lain untuk melakukan perbaikan kehidupan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang ini adalah merupakan kerja yang bukan sekedar pemenangan pemilu, tapi merupakan pengabdian kita kepada Allah dan cinta kita kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Saya bertanya, apakah Anda sanggup? Apakah Anda sanggup? Hari ini malaikat mencatat. Kalau ada yang kemudian meredo, maka tentunya Allah akan memberikan sanksi. Kalau di Sleman sampai kalah, nanti Pak Arjaka arep tak ketai meneh. Pak Arjaka, ayo. Oleh karena itu, pesan moral yang disampaikan oleh Allah harus kita yakini bersama-sama bahwa apa yang kita lakukan untuk perbaikan kehidupan bangsa ini adalah merupakan gerakan dalam rangka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, membela agama, membela bangsa, menyelamatkan cucu dan anak kita semuanya. Keyakinan ini harus kita yakini benar, sebab Allah menjamin ketika kita membawa yang hak, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran itu dan kebatilan itu akan lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Kita adalah pengukuhan Bakopit Provinsi DIY. Tujuan kita Bakopit ada 3. Pertama, untuk meningkatkan elektoral. Alhamdulillah kita berhasil mengusung Pak Anies sehingga dipinang oleh partai-partai. Kemudian kedua, ini yang penting, kita mengawal suara. Kita sebenarnya sudah ada namanya Pospora. Pospora itu ya mencari suara, tapi percuma kalau mencari suara sih tidak dikawal. Makanya kita perlu bentuk nama Bakopit dan koordinator saksi. Kita mengamankan suara kita. Kemudian ketiga, ini menjadi ajang tempat kita berkolaborasi atas
simbol relawan karena ini kumpul dari berbagai simbol relawan di Yogyakarta. Gitu. Jadi ada 3 itu tujuan Bakosi. Kalau relawan kita kan ini bentukan dari forum komunikasi ya. Ada 8 sisi relawan. Dan terserah kita Bakosi ini di dalam struktur kemudian ada 3 bagian yang penting. Pertama kita masalah advokat dengan legal advokat. Bagaimanapun nanti kita di perjalanan itu ada saling menggugat. Kalau kita menggugat ada sisi tertentu atau katakanlah kita mungkin digugat. Kemudian yang kedua kita adakan pelatihan saksi, bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai saksi, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita sedang prosedur yang ditentukan oleh peraturan undang-undang. Kemudian yang ketiga ada supporting system ya. Seperti bagaimana pengalaman kita ya pemilu sebelumnya kadang-kadang ya ini ya kadang-kadang kasihan saksi kadang-kadang tidak ini. Nah kita ada sendiri tim divisi saksi untuk supporting system, logistik dan sebagainya. Mungkin itu inti dari Bakosi. Artinya mengamankan suara Pak Anies hingga ke TPS ya Pak? Ya, siap sampai ke desa. Kita 100 sampai. Kemudian level marketing sistem kerja kita. Pak, ini mungkin mengapa Pak sosok Anies dinilai cocok menjadi bakal calon presiden nanti Pak kalau dari relawan, simpel relawan sendiri? Ada subjektif, ada objektif ya. Kalau subjektif kebetulan saya daunnya kan temannya Pak Anies. Demo dulu pada mahasiswa dulu sampai kita 98. Saya pernah sehari dulu tinggal di rumah Pak Anies. Sehingga tahu persis kita perjalanan dia karakter dia tahu. Insya Allah dia tidak macam-macam teknik meneko baik secara kalau dia sebagai pribadi maupun sebagai dia pemimpin pada menjadi gubernur. Kemudian yang kedua secara objektif. Saat ini kan kita tahu bersama mungkin kondisi negara kita tidak aman-aman saja. Dan kita perlu pemimpin yang punya kemampuan tersebut dan mungkin melakukan perubahan. Dan kalau pemimpinnya bagian dari yang lama, itu tidak ada perubahan. Padahal kita perlu perubahan. Karena ini kan udah 10 tahun, itu mungkin yang inti dari subjektif dan objektif tadi kan. Ada strategi lain mungkin Pak selain menjadikan Bakosi? Ya tadi saya jelaskan ada Poskora. Poskora itu menarik suara. Sedangkan Bakosi mengamankan suara jadi tidak seperti mata uang. Jadi tidak bisa satu yang unggul, satu diutamakan, yang itu dilalaikan. Semuanya berjalan bersama-sama gitu. Pak, kalau target Pak Kosugi di berapa nih Pak? Suara Pak Anies? Kalau ini kan saya pakai 100 kan, jadi 100 suara, 130 sebenarnya dari seluruh simpul lawan. Nanti di tingkat kabupaten kota karena di Jogja ada 5 kabupaten kota, ada 500. Kecamatan misalnya ada 18 Gunung Kidul, 1.800 terus sampai ke bawah gitu. Jadi kayak multi marketing. Pak Anies sampaikan ada teknologi atau sistem yang akan mendeteksi Iya. Itu bagaimana Pak nanti? Oh nanti itu ini kan kita baru dilantik ya. Nanti sering jalan itu kita adakan pelatihan. Ini kan baru ini kita nanti yang bertahap. Yang terang kan ada baru 5 DPW se-Indonesia baru dilantik termasuk Jogja yang kelima. Nah nanti setelah selesai semua dilantik, nah pertama kita menginjakkan tahapan berikutnya pelatihan, kemudian terus pembekalan macam-macam. Pak, itu nama lengkap Pak? Nama saya Muhammad Ilham Mukmin. Muhammad Ilham Mukmin. Selaku ketua Bakosi Yogyakarta. Ini kenalkan Mas Aptoni sebagai sekretaris. Ya. Bakosi di Bantul. Pak Titik. Caleg juga. Ecaannya nama dengan itu Pak, ecaan nama. M. Ilham Mukmin. Mungkinnya bisa Ilham. Ya, Min ya. Ini Pak Titik, dia caleg juga, provinsi, caleg pusat, DPR pusat. Pak, setelah dikukuhkannya tim 100 Bakosi DIY ini, harapan kedepannya apa Pak? Ya kita merapatkan barisan, kita berkolaborasi, kita mengadakan pelatihan, kita bagaimanapun relawan bukan hanya semangat saja, tapi punya pengetahuan, hak dan kewajiban mereka. Terus kita juga di dalam struktur Bakosi ada juga dari tim advokat ya, kita didukung oleh salah satu law firm. Dan mereka saya membackup untuk hak dan kewajiban kita. Kita juga anggota Bakosi ada mantan hakim tinggi yang bisa prosedur yang mana yang benar harus kita lakukan, menggugat atau digugat, itu juga kita juga nanti membentuk tingkat kabupaten sampai TPS. TPS kita targetkan 2 tiap TPS. Jadi kalau di Sleman sekitar 3.000 TPS, nanti kita merekrut 6.000 saksi. Kasih Pak.
Terkait dengan Bakorsi ini mungkin sejauh ini seperti apa kalau dari Bapak sendiri di wilayah Indonesia udah berapa yang dibentuk, kalau dari Pak Anies sendiri bentukannya untuk Bakorsi ini seperti apa? Ya, Bakorsi ini sekarang kita jalankan secara masif ya, untuk tingkat provinsi, tingkat nasional sudah, kemudian sekarang udah melangkah ke provinsi, ini yang ke-8 ya. Nanti kedepannya 34 provinsi itu mempunyai kepengurusan Bakorsi 100 ya, Bakorsi tingkat itu minimal 100 tingkat provinsi. Terus kemudian konsepnya kami Bakorsi ini akan terus sampai ke tingkat desa. Jadi nanti setelah nasional, kemudian provinsi, 34 provinsi, terus kemudian turun lagi ke tiap kabupaten 100 lagi minimal ya, terus kemudian tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Jadi total nanti akan kita dapati jumlah 9 juta ya, 9 juta relawan yang akan menjadi pasukan saksi ya, Badan Koordinasi Saksi seluruh Indonesia, kira-kira seperti itu. Target suaranya sendiri seperti apa Pak dari tiap daerah? Jadi masing-masing yang sudah terdaftar di Bakorsi nanti itu mempunyai tugas untuk menarik minimal 4 orang pemilih ya, sehingga akan kita temukan untuk tingkat nasional nanti 36 juta pemilih ya, yaitu sumbangan yang cukup signifikan untuk Mas Anies Baswedan tentunya ya. Dan nanti sisanya untuk memenangkan itu kita bisa penuhi dari partai-partai pendukung. Kalau tanggapan dari Pak Anies sendiri gimana Pak? Ini Bakorsi sudah secara nasional sudah disetujui oleh Mas Anies. Secara konsep juga pada saat kita ajukan juga Mas Anies sudah oke, sudah setuju. Dan sangat antusias, gembira sekali beliau. Semoga dengan adanya Bakorsi ini KPU mempunyai tandem ya, KPU mempunyai tandem, Bawaslu mempunyai tandem, sehingga pemilu bisa benar-benar berjalan secara adil. Nanti kita harapkan seperti itu. Iya Pak, pesan apa yang mau disampaikan kepada seluruh pengurus tim 100 Bakorsi, baik Sleman, Jateng, DIY ya? Ya tentunya kita berharap tim Bakorsi ini karena ujung tombak pemenangan kita berharap tidak hanya sebagai pasukan hore-hore saja, tetapi bisa serius untuk bekerja ya, menerapkan apa yang sudah kita canangkan tadi sampai tingkat desa untuk memenuhi jumlah Bakorsi secara nasional 9 juta ya, saksi 9 juta secara nasional. Kita berharap benar-benar serius untuk itu ya. Pak, saya Pak dari Kabar Kota mau menanyakan terkait dengan ini kan, kalau di media sosial itu Pak Anies selalu mendapatkan serangan secara masif gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman Bakorsi ataupun juga relawan-relawan yang lain untuk mengcounter itu Pak? Ya, kita diperintahkan untuk mencontoh personifikasi Mas Anies yang santun, yang positif ya, tentunya tidak menyerang dan sebagainya. Tentunya kita akan meluruskan berita-berita yang keliru atau hoax ya ke Mas Anies, tetapi kita tidak menganjurkan untuk menyerang balik atau membuat kampanye negatif ya. Kita beritakan apa adanya sesuai dengan berita yang kita dapatkan dan sumber yang kita dapatkan, dan harus by data, Kalaupun kita membicarakan calon sebelah atau calon yang lain, itu harus by data. Mas Anies selalu mencanangkan di situ, semua harus ada datanya. Jangan sampai ngawur, jangan sampai subjektif dari kita yang mungkin karena kebencian dan sebagainya itu kemudian memojokkan. Itu tidak diperkenankan. Dan seperti itu. Kalau target tadi sudah dicanangkan kita ada 600 Bakorsi, sementara pemilih sekitar 3 juta atau 28 ya. Kira-kira ya kita targetnya sekitar 1,2 sampai 1,5 juta itu bisa kita raih lah seperti itu. Dan kita punya ambisi ya, tentunya boleh-boleh ya, sah-sah saja ya, ambisi supaya Mas Anies bisa menang 1 putaran. Mereka kita ya. Ya.